Apakah Anda tahu pentingnya vitamin D selama kehamilan? Pertama, vitamin D dapat mencegah kelahiran prematur. Pada tahun 2010, Indonesia menempati urutan kelima setelah India, Cina, Nigeria, dan Pakistan dengan angka kelahiran kurang bulan mencapai 675.700 kasus dan rasio kelahiran kurang bulan mencapai 15,5% per 100 kelahiran hidup. Tahun 2015, kematian bayi di Indonesia paling banyak disebabkan oleh prematuritas, yaitu sekitar 35%. Kelahiran prematur adalah kelahiran bayi kurang dari 37 minggu sebelum mencapai usia kehamilan cukup bulan dengan berat bayi kurang dari 2.500 gram. Yang kedua, vitamin D dapat mencegah terjadinya preeklamsia. Preeklamsia adalah timbulnya hipertensi yang disertai proteinuria. Bahaya preeklamsi adalah kejang pada ibu. Yang ketiga, vitamin D dapat mencegah diabetes selama kehamilan. Diabetes mellitus gestasional adalah gangguan toleransi karbohidrat yang mengakibatkan kadar gula darah meningkat dan pertama kali diketahui pada saat hamil. Diabetes mellitus gestasional akan meningkatkan kesakitan dan kematian, baik ibu maupun bayi. Apa itu vitamin D dan bagaimana kita dapat mendapatkan asupan vitamin D yang cukup? Vitamin D merupakan vitamin larut lemak yang terutama berasal dari sinar matahari dan beberapa makanan yang mengandung vitamin D. Terdapat dua bentuk inaktif vitamin D, yaitu vitamin D2 atau biasa kita sebut ergokalsiferol dan vitamin D3, kolekalsiferol, akibat paparan sinar matahari. Sumber vitamin D terutama berasal dari kulit dan juga makanan, yaitu dalam bentuk yang inaktif vitamin D. Kemudian, bentuk inaktif vitamin D ini akan ditransfer ke organ hati dan kemudian menghasilkan bentuk lain vitamin D, yaitu kalsifediol dalam sirkulasi darah. Bentuk ini digunakan oleh dokter untuk mengukur kadar vitamin D di dalam darah. Kalsifediol kemudian ditransfer menuju ginjal dan mengubah bentuknya menjadi bentuk yang inaktif, yaitu kalsisitriol. Sumber vitamin D dapat berasal dari mana saja? Sinar matahari, makanan, suplemen. Sumber utama vitamin D berasal dari matahari. Sinar matahari mengandung sinar ultraviolet A dan ultraviolet B. UVB akan berinteraksi dengan zat 7-dehidrokolesterol di kulit yang kemudian menghasilkan bentuk inaktif vitamin D3. Kulit yang berwarna lebih gelap akan menghasilkan vitamin D yang lebih lambat bila dibandingkan dengan orang yang berkulit putih. Orang yang berkulit putih membutuhkan waktu hanya 10 menit paparan sinar matahari langsung. Orang yang berkulit sawo matang membutuhkan waktu 4 kali lipat atau sekitar 40 menit, sedangkan yang berkulit gelap memiliki waktu lebih lama. Sumber lainnya vitamin D yaitu berasal dari makanan. Sumber makanan yang mengandung vitamin D Dengan keseimbangan mendapatkan vitamin D dari sumber sinar matahari dan dari makanan, kebutuhan vitamin D seorang ibu hamil akan tercukupi. Bagaimana jika kebutuhan vitamin D kita tidak tercukupi? Artinya, ibu membutuhkan suplemen vitamin D tambahan. Kebutuhan vitamin D bervariasi. Per hari sebanyak 400 international unit, dianjurkan suplemen vitamin D sebanyak 800 international unit per hari. Kapan seorang ibu hamil dikatakan defisiensi vitamin D? Menurut The Institute of Medicine mendefinisikan status vitamin D yang cukup pada seseorang. Sudah jelas bahwa vitamin D sangat diperlukan selama kehamilan. Defisiensi vitamin D dapat menyebabkan beberapa masalah pada ibu maupun pada janin. Beberapa akibat defisiensi vitamin D pada janin. Dapatkan sumber vitamin D yang cukup, yaitu dari paparan sinar matahari yang cukup dan makanan bergizi yang kaya akan vitamin D. Kesehatan ibu dan kesehatan janin harus dijaga dan dioptimalkan demi generasi bangsa Indonesia yang lebih baik.